Selamat pagi saudara-saudara Jemaat GKI Salatiga, serta saudara-saudara seiman yang saya kasihi. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 15 Oktober 2021 bersama saya Rema Andriana. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Tuhan kami, terima kasih untuk penyertaan Tuhan semalam, sehingga kami dapat memasuki hari yang baru. Sebelum kami beraktivitas ya Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu yang melandasi renungan ini boleh kami pahami untuk selanjutnya kami terapkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Renungan hari ini berjudul Jangan Sepelekan Yang Kecil. Ayat yang mendasari renungan kita diambil dari Yakobus 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saya akan mengawali renungan hari ini dengan sebuah cerita yang walaupun sangat sederhana, mencerahkan bagi saya. Dan karena itu, saya ingin berbagi dengan saudara-saudara semua. Cerita ini saya ambil dari buku karangan Xavier Quentin Pranata yang berjudul 100 Cerita yang Mencerahkan. Cerita yang saya sadur ini diawali dengan Mas Benalu yang bertandang ke Mas Alpukat. Berkatalah Benalu ke Alpukat, "Mas, wah pohonmu sangat besar, ranting-rantingmu banyak, daunmu lebat, dan buahmu banyak nian." "Benar Mas, semua karena akarku kuat dan rajin menghisap makanan dari tanah ini," jawab Alpukat dengan sangat bangganya. Kemudian Benalu melanjutkan, "Seharian saya diterbangkan angin, saya kelelahan. Bolehkah saya menumpang barang sebentar untuk melepaskan lelah?" Tanpa berpikir panjang, Alpukat mempersilahkan Benalu berlindung di tubuhnya yang menurut perkiraannya cukup kuat menerima Benalu yang kecil yang tidak seberapa itu. Banyak pun tidak apa-apa, pikirnya. Kita bisa menduga apa yang terjadi kemudian ketika Benalu yang kecil itu dibiarkan menumpang di pohon alpukat tersebut. Pohon alpukat lama-kelamaan menjadi kurus kering dan tidak sehat, bahkan tidak menghasilkan buah seperti semula. Dalam bulan keluarga ini, kita diingatkan untuk menjaga pohon keluarga kita. Keluarga yang bahagia dan harmonis, siapa yang tidak mau memilikinya? Tetapi keinginan tinggallah keinginan jika kita sebagai mitra Tuhan tidak mengusahakannya dan memeliharanya. Setiap keluarga mempunyai salib sendiri-sendiri. Begitulah sebuah pepatah yang kita kenal dan kita akui, karena ini menunjukkan bahwa berkeluarga tidaklah mudah. Karena dalam keluargalah sifat-sifat asli kemanusiaan kita tidaklah dapat kita sembunyikan atau tutupi, sehingga setiap keluarga pastilah mengalami Benalu konflik yang kecil-kecil, friksi, salah paham, salah komunikasi yang kemudian menjadikan sebuah masalah yang besar dalam keluarga. Ayat di atas mengingatkan kepada kita bahwa janganlah kita menyepelekan atau memupuk, memelihara dosa yang kecil. Dalam keluarga pun demikian, gesekan, salah paham yang kecil yang biasanya berasal dari yang sepele-sepele saja, janganlah kita pupuk dan pelihara. Karena seperti Benalu yang merusak pohon alpukat secara perlahan-lahan, demikian pula pohon keluarga kita tidak akan tumbuh subur dan berbuah ketika Benalu konflik yang kecil-kecil itu kita biarkan dan tidak segera kita pangkas, dalam arti kita selesaikan secepat mungkin. C.S. Lewis, seorang teolog yang terkenal, dalam bukunya Screwtape Letters membahas tentang cara kerja iblis
untuk menarik anak-anak Tuhan masuk ke kerajaannya. Salah satu cara ialah dengan menyelinap masuk dalam keluarga. Dalam kisahnya, iblis diam-diam menyelinap masuk lewat konflik yang kecil antara anak Tuhan yang diincarnya dengan ibundanya. Betapa mengerikannya. Walaupun akhirnya tidak berhasil, karena si anak Tuhan dalam waktu yang tidak terlalu lama berhasil menyelesaikannya. Marilah bersama saya ajak kita semua merawat pohon keluarga kita dengan baik, dengan tidak membiarkan benalu konflik sekecil apapun menempel dan tumbuh subur di pohon keluarga kita. Bersama Tuhan lewat penyertaan Roh Kudus, kita bisa melakukannya. Mari kita siangi secepat mungkin benalu-benalu konflik, friksi, salah paham dari pohon keluarga kita, agar pohon keluarga kita menjadi sehat dan berbuah, menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah masyarakat sekitar kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memelihara pohon keluarga kami. Jikalau ada di antara kami yang masih memelihara benalu-benalu yang belum terselesaikan, mampukan kami untuk menyelesaikannya ya Tuhan. Kami merindukan keluarga yang subur dan berbuah lebat, yang akan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami serahkan kegiatan kami hari ini ya Bapa dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja, Tuhan memberkati.